ジャックの連打を受けながら打撃のスピードを上げている。Di awal scene, diperlihatkan Baki dan Ohma yang tanpa sengaja bertemu di atas sebuah jembatan, guys. Yang dimana ketika mereka berdua saling bertatapan, tiba-tiba saja terjadi gempa besar yang juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka berdua. Namun beberapa saat kemudian gempa itu pun akhirnya terhenti ketika Yamashita tiba-tiba saja muncul sehingga pandangan Ohma teralihkan dengan kehadirannya. Lalu kemudian Ohma pun seakan merasa kebingungan ketika dia mengetahui kalau sosok yang dia lihat sebelumnya itu tiba-tiba saja menghilang, guys. Yang dimana karena kejadian itu akhirnya Ohma mengajak Yamashita untuk segera pergi dari sana. 強き者が全てを決める剣眼界。地上最強の男を決める地下闘技場。今雌雄を決算としていた。 Kemudian scene pun beralih menuju Tokyo Dome Arena, guys. Begitu juga Ohma, Yamashita, dan Kaede yang ternyata sudah berada di sana. Yang dimana saat ini mereka akan segera menuju arena pertarungan bawah tanah untuk menghadiri kompetisi yang diadakan oleh tetua Metsudo. Lalu saat mereka sedang berada di dalam lift, Kaede pun menceritakan tentang sejarah terbentuknya arena pertarungan bawah tanah yang sudah ada sejak zaman Edo, yang juga didirikan oleh Tokugawa Mitsukuni, guys. Dan menurutnya saat ini pertarungan bawah tanah sendiri dipimpin oleh kepala klan Tokugawa ke-13, yaitu Tokugawa Mitsunari. Setelah mendengar hal itu, Yamashita pun teringat kembali dengan sosok pendiri Kengan, yaitu Tokugawa Ietsugu, yang juga merupakan klan dari keluarga Tokugawa. Sehingga dia pun menyimpulkan kalau pertarungan bawah tanah dan organisasi Kengan itu memiliki ikatan saudara di antara keduanya. Kemudian saat menelusuri lorong, Ohma juga memberitahu Yamashita tentang pertemuan antara Tokugawa Mitsunari dan tetua Metsudo sebelumnya. Yang dimana karena pertemuan itu mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengadakan laga setelah sekian lama. Hingga akhirnya sebuah fakta menarik pun terungkap setelah Kaede memberitahu kalau sebelumnya seorang petarung dari arena bawah tanah pernah bertamu mengunjungi asosiasi Kengan. Dan petarung itu siapa lagi kalau bukan Doppo Orochi. Ya, fakta ini sebenarnya udah pernah gue bahas juga, guys, waktu nge-breakdown trailer Baki X Kengan Asura sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau tahu tentang beberapa info menarik mengenai crossover kali ini, bisa langsung cek video yang udah gue sematin di atas. Oke, next. Kemudian, scene pun memperlihatkan Doppo di tribun penonton yang saat itu tiba-tiba saja didatangi oleh Sakpeng. Yang dimana saat itu Sakpeng juga mengungkapkan rasa kagum ayahnya kepada Doppo. Begitu juga Doppo yang sangat kagum kepada ayahnya si Sakpeng. Dan bener aja seperti perkiraan gue sebelumnya, kalau lawannya si Doppo saat berkunjung mendatangi asosiasi Kengan sebelumnya itu adalah ayahnya si Sakpeng, yang tidak lain adalah Pak Peng. Scene pun kemudian memperlihatkan Katsumi, Retsu, Master Kaku, dan Kiyosumi yang saat ini sedang berbincang mengenai pertarungan Doppo dengan ayahnya si Sakpeng. Yang dimana menurut Katsumi walaupun saat itu dia tidak tahu tentang hasil pertarungan tersebut, hanya saja ayahnya itu terpaksa beristirahat selama 6 bulan lamanya. Yang dimana saat itu Master Kaku juga ternyata sudah cukup mengenal tentang asosiasi Kengan ini, guys. Master Kaku juga mengibaratkan kalau peraturan dalam asosiasi Kengan itu sama seperti dengan hukum rimba. Oke, next. Sedangkan di tempat lain, dua tentara bayaran terhebat dari kedua universe ini pun akhirnya bertemu. Dan kedua sosok itu siapa lagi kalau bukan Gaia dan Muteba. Yang dimana mereka berdua juga ditugaskan untuk mengawal tempat tersebut. Nah, menariknya, kedua tentara bayaran ini ternyata sudah saling mengenal dan juga saling menaruh respek, guys. Terlebih lagi saat itu Muteba tampak sangat kagum dengan teknik Gaia yang dapat menggunakan suara sebagai senjata di medan perang.
Dan ketika Gaia akan menunjukkan skillnya itu, Muteba pun memintanya untuk segera berhenti. Karena menurutnya tekniknya itu akan memekakan telinganya. Jadi buat kalian yang belum tahu guys, si Muteba ini memiliki indera pendengaran di luar rata-rata sebagai pengganti dari indera penglihatannya. Dan di akhir perbincangan mereka itu, Muteba pun merasa kalau pekerjaannya kali ini akan terasa sangat membosankan. Karena menurutnya mana ada orang luar yang sangat nekat menyerang arena yang dipenuhi dengan para monster. Oke, scene beralih kembali ke tribun penonton guys. Yang dimana saat itu terlihat Biskuit Oliva dan Julius Reinhold yang tampak saling memuji satu sama lainnya. Yang dimana mereka juga tampak menyombongkan pola latihan yang mereka lakukan. Julius mengaku kalau dia berlatih dengan cara menarik mobil F1. Sedangkan menurut Oliva dia berlatih dengan cara menarik helikopter. Dan tidak jauh dari tempat mereka, terlihat si Bukawa Gouki yang saat ini tengah didatangi oleh Hatsumi-sen dengan tujuan untuk meminjam korek api. Hanya saja saat itu si Bukawa tampak mengabaikannya. Oke, next. Namun ternyata kejutan pun tidak hanya terjadi di tribun penonton. Karena di ruang perawatan terlihat juga Hajime Hanafusa yang saat ini sudah siap untuk membedah para petarung kuat dari Underground Arena guys. Hanya saja keadaan pun menjadi semakin panas ketika Dr. Kureha yang tiba-tiba muncul mendengar perkataannya itu. Yang dimana ternyata mereka berdua ini sudah saling mengenal satu sama lain guys. Dan menariknya mereka berdua juga terlihat cukup akrab. Karena ternyata Dr. Kureha dan Hanafusa merupakan teman lama sejak mereka kuliah di kedokteran. Kemudian, scene memperlihatkan keempat petarung kengan lainnya yaitu Adam Dudley, Cosmo Imai, Junsei Bayashi, dan juga Haolang Wong Sawat. Yang dimana saat itu Adam Dudley pun seakan tidak percaya kalau pertarungan di arena bawah tanah ini bahkan tidak menawarkan imbalan apapun kepada para petarungnya. Hanya saja mendengar hal itu Haolang pun menjelaskan kalau arena ini memang sengaja dibuat hanya untuk mengasah diri dan mengejar kekuatan. Namun tiba-tiba saja saat itu Sekibayashi pun cukup terperangah ketika melihat wajah-wajah dari para petarung Underground Arena yang menurutnya tampak sangat kuat. Karena ternyata di sisi lain, keenam petarung kawakan dari Universe Baki juga sudah berada di sana dan keenam petarung itu adalah Master Kaku, Retsu, Katsumi, Jaku, Kato, dan Shibachi Haru. Yang dimana saat itu akhirnya terjadilah konfrontasi antara Shibachi Haru dan Adam Dudley yang saat ini saling bertatapan guys. Begitu juga Retsu yang menyadari kehadiran dari sosok kuat lainnya yang tidak lain adalah Seisu Akoya yang juga sedang menatapnya dari atas tribun guys. Oke, next. Hingga akhirnya pertarungan antara dua organisasi pertarungan bawah tanah ini pun akan segera dimulai. Kemudian terlihat Tokugawa dan Tetua Metsudo akan membacakan aturan pertarungan itu. Yang dimana aturannya pun sama seperti biasanya. Karena semua petarung boleh menggunakan cara apapun kecuali menggunakan senjata. Yang dimana mereka berdua juga sudah mempersiapkan 3 petarung yang akan menjadi perwakilan dari masing-masing organisasi. Hanya saja melihat Tetua Metsudo yang saat ini duduk berdampingan dengan Tokugawa, Master Kaku pun memuji kehebatan Metsudo. Karena menurutnya dahulu sekali mereka berdua juga pernah bertemu guys. Namun saat pertandingan akan segera dimulai, tampak Ohma tidak berada di tribun penonton. Yang ternyata saat ini dia sedang berlatih seorang diri di ruang tunggu. Karena menurutnya, lawannya nanti pastinya bukan sosok yang sembarangan. Begitu juga dengan Baki yang sudah tidak sabar menunggu pertandingannya nanti. Dan untuk memeriahkan pertandingan itu, terlihat juga Jerry Tyson dan Katahara Sayaka yang ditunjuk sebagai komentator. Namun tidak hanya itu, pertarungan kali ini juga tampak disiarkan secara live kepada para pengusaha yang tampak sedang menikmati perjamuan mewah. Dan hal itu merupakan sebuah ciri khas dari pertarungan kengan itu sendiri guys. Hingga akhirnya, Sayaka memperkenalkan para petarung yang akan bertanding di ronde pertama. Dari pihak Underground Arena, terlihat sosok tinggi besar yang digadang-gadang juga sebagai petarung nomor 1 di Jepang. Dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Kaoru Hanayama. Sedangkan di pihak asosiasi Kengan,
Petarung pertama yang mereka perkenalkan yaitu seorang petarung dari Myanmar. Dan sosok itu siapa lagi kalau bukan sang Howling Fighting Spirit Sappaing Yoroizuka. Yang dimana pada pertarungan itu tampak Sappaing mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Hanya saja, serangan semacam itu masih belum cukup untuk menumbangkan Hanayama. Hingga akhirnya Hanayama pun menghempaskan Sappaing hanya dengan satu pukulan saja. Dan jelas, melihat kekuatan yang sangat luar biasa dari seorang Kaoru Hanayama membuat Adam Dudley dan Cosmo Imai terperangah. Mereka tidak dapat membayangkan latihan apa yang sudah dia jalani. Hanya saja, Sekibayashi yang kebetulan pernah mendengar tentang kisahnya itu menjelaskan kepada mereka berdua kalau sebenarnya Hanayama ini tidak pernah menempuh latihan apapun. Dan perkataannya itu jelas membuat semua yang mendengarnya itu kebingungan, termasuk si Kaolang juga guys. Lalu sambil mengeluarkan keringat dingin, Sekibayashi juga menambahkan kalau kekuatan Hanayama itu merupakan bakat alami istimewa yang membuatnya menjadi seorang monster sejati. Kemudian, Shin pun memperlihatkan Hanayama yang saat itu didatangi oleh Tokugawa. Dan maksud kedatangannya itu adalah untuk memberitahu Hanayama kalau dia sudah mempersiapkan lawan yang tangguh untuknya. Nah, menariknya, saat itu Hanayama langsung menyetujuinya tanpa harus mengetahui siapa yang akan menjadi lawannya selanjutnya guys. Ya, the real pria sejati lah. Oke, next, balik lagi ke pertarungan mereka berdua. Hingga akhirnya melihat Sappaing kembali bangkit setelah terkena pukulannya itu. Tiba-tiba saja Hanayama merobek setelannya sambil memperlihatkan tato kebanggaannya guys. Yang dimana melihat kejadian itu, Retsu pun menyimpulkan kalau saat ini Hanayama mengakui lawan yang berada di hadapannya itu. Sedangkan di sisi lain, Sappaing yang baru saja kembali bangkit pun merasa tidak mengerti kenapa dirinya tadi terhempas begitu kencang walaupun dia sudah menangkis serangan dari lawannya itu. Namun saat itu Sappaing yang merasa sangat bersemangat kembali berinisiatif melakukan serangan. Hanya saja dengan sekuat tenaganya, Hanayama berhasil memukul Sappaing terlebih dahulu guys. Namun saat itu Sappaing yang tidak ingin menyerah begitu saja kembali menyerang Hanayama. Hingga akhirnya terjadilah baku hantam yang sangat sengit di antara mereka berdua. Sedangkan di tribun penonton, Doppo yang melihat kejadian itu pun menyamakan Sappaing yang benar-benar mirip seperti ayahnya. Begitu juga Shiba yang terkesan dengan kehebatan Sappaing karena dia sudah berani saling beradu pukulan dengan bosnya itu. Hingga akhirnya setelah mendapatkan serangan telak di wajahnya, Sappaing saat itu tampak tersenyum. Kemudian dia pun dengan cepat memberikan serangan balik. Oke, flashback dikit guys. Shin saat ini memperlihatkan tetua Metsudo yang tampak sedang mengajak Sappaing untuk bertanding di pertarungan arena bawah tanah. Yang dimana saat itu tetua Metsudo juga menceritakan betapa sengitnya pertarungan Doppo melawan ayahnya dulu. Dan setelah mendengar hal itu, Sappaing akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia juga berjanji tidak akan kalah dari para petarung arena bawah tanah maupun juga ayahnya. Oke, next. Saat ini terlihat Hanayama memukul kepala Sappaing dengan sekuat tenaganya. Hanya saja setelah terkena pukulan itu Sappaing tampak tersenyum. Lalu kemudian dia pun menendang kepala Hanayama hingga akhirnya Hanayama terlihat kelayangan guys. Dan melihat kejadian itu Haolang pun menjelaskan kalau Sappaing sudah menempa kepalanya setiap hari sejak usianya berumur 5 tahun. Entah itu menggunakan palu atau membenturkan kepalanya itu pada bebatuan. Hingga akhirnya saat ini tengkoraknya itu bahkan lebih keras daripada sebuah logam. Yang dimana kejadian tadi itu juga jelas membuat Katsumi dan yang lainnya pun cukup terkejut. Bahkan saat itu Shiba pun merasa tidak percaya
setelah melihat Sapaing tidak roboh setelah kepalanya dihajar oleh Hanayama. Di sisi lain Doppo pun berkomentar. Dia mengetahui kalau si Sapaing ini menjalani latihan lahwe secara intensif hingga mematahkan tulangnya berkali-kali. Yang dimana menurutnya latihan yang Sapaing lakukan itu sudah di luar akal sehatnya. Oke, balik lagi ke pertarungan guys. Saat ini dengan penuh semangat Sapaing menghajar Hanayama dengan serangan beruntun. Hanya saja setelah dipukuli berkali-kali, Hanayama pun akhirnya memperlihatkan teknik andalannya, yaitu teknik genggaman maut. Yang dimana karena teknik Hanayama itu, tangan kanan si Sapaing pun akhirnya sobek guys, dan mengalami luka yang sangat parah. Dan lagi-lagi, Hanayama pun berhasil menghempaskan Sapaing dengan satu hantaman saja. Namun walaupun sudah terluka cukup parah, sambil berjalan sempoyongan Sapaing kembali mendekati Hanayama. Yang dimana melihat keadaannya itu Hanayama pun bertanya, apakah Sapaing masih ingin melanjutkan pertarungan? Hanya saja karena dia tidak menjawab pertanyaan itu, Hanayama pun kembali akan memukulnya dengan sekuat tenaga. Begitupun juga Sapaing, yang tampak akan menghadang pukulan itu dengan sebuah sundulan. Hingga akhirnya, sebuah kejadian yang tidak terduga pun kembali terjadi. Karena saat ini, terlihat jari-jari tangan Hanayama yang patah tidak karuan setelah pukulannya itu mengenai kepalanya si Sapaing. Sedangkan di tribun penonton, Katsumi pun tampak sangat terkejut setelah melihat Sapaing membalas pukulan Hanayama dengan sundulannya. Begitupun dengan Adam Dudley yang menyadari kalau sedari tadi Sapaing memang sudah mengincar jari tangan dari lawannya itu guys. Namun bukan Hanayama apabila menyerah begitu saja. Karena dengan gilanya, dia melipatkan jari-jarinya yang patah itu hingga tangannya kembali mengepal. Dan saat ini dia kembali memasang kuda-kuda akan menyerang. Begitupun dengan Sapaing yang sudah siap menghadang pukulan Hanayama itu dengan sundulannya. Hingga akhirnya bentrokan dari keduanya pun sudah tidak bisa dihindari. Ketika semua orang menganggap Sapaing sudah berhasil dikalahkan, tiba-tiba saja dia pun kembali bangkit dan berlari ke arah Hanayama untuk kembali menyerang. Namun saat itu, Hanayama lagi-lagi menghajar wajah Sapaing dengan seluruh kekuatannya, hingga akhirnya dia pun kembali tumbang. Yang dimana setelah kejadian itu pertarungan pun dihentikan, dan Hanayama keluar sebagai pemenang di ronde pertama guys. Dan sebelum berjalan keluar arena, Hanayama pun tampak memuji Sapaing karena sudah memberikan pertarungan yang sangat menyenangkan. Begitupun juga Sapaing yang merasakan hal serupa guys. Ya seperti apa yang gue bahas di trailer sebelumnya. Kalau ending dari pertarungan kali ini akan ditentukan dengan cara adu kekuatan antara kepalanya si Sapaing dengan pukulannya si Hanayama. Yang dimana ternyata pukulan Hanayama masih lebih kuat dibandingkan tengkoraknya si Sapaing guys. Tapi walaupun begitu, tengkoraknya si Sapaing juga tidak bisa diremehkan. Karena tengkoraknya itu bahkan berhasil meretakkan jari tangan Hanayama. Dan bisa dibilang pertarungan kali ini juga berjalan cukup brutal guys. Tidak lama setelah Hanayama memenangkan pertandingan, terlihat Julius dan Oliva yang saat ini tengah bersitegang. Ya dikarenakan ada perbedaan pendapat gitu guys. Sehingga mereka pun memutuskan untuk menyelesaikannya dengan cara beradu panco. Namun tiba-tiba saja pertandingan itu pun terhenti ketika Pak Tua Shibukawa Gouki dan Hatsumi menghempaskan mereka berdua dengan sangat mudah menggunakan teknik Aiki. Yang dimana saat itu Pak Tua Shibukawa pun memberikan pujian pada Hatsumi karena teknik bela dirinya itu. Begitupun Hatsumi yang merasa tersanjung mendapatkan pujian dari seorang ahli seperti Shibukawa Gouki. Oke next.
Kemudian Shin pun memperlihatkan Ohma yang saat itu baru saja selesai melakukan pemanasan di ruang tunggu. Namun tiba-tiba saja pandangannya pun teralihkan pada seseorang. Dan ternyata sosok yang dia waspadai itu adalah Baki, yang kebetulan saat itu juga sedang menatap ke arahnya. Hanya saja, tidak lama kemudian Sayaka pun kembali memulai pertandingan ronde kedua guys. Dan memperkenalkan peserta yang akan bertarung di ronde kali ini. Di pihak asosiasi Kengan, petarung kali ini merupakan pria terkuat dari keluarga Kure. Dan sosok itu siapa lagi kalau bukan Kure Ryan. Sedangkan dari pihak petarung arena bawah tanah, pria yang akan bertanding kali ini memiliki tinggi hingga 213 cm. Dan juga dikenal sebagai pemakai suplemen ekstrim dan latihan yang tidak biasa. Dan pria itu siapa lagi kalau bukan Jack Hammer. Lalu tidak lama setelah pertandingan ronde kedua dimulai, saat itu Jack dan Ryan tiba-tiba saja saling menerjang guys. Hingga akhirnya mereka pun saling berbaku hantam. Namun tanpa diduga, dalam baku hantam itu terlihat Ryan yang lebih dominan. Hingga akhirnya dia pun berhasil menghempaskan Jack dengan pukulannya. Yang dimana saat itu Ryan pun merasa sangat kecewa karena Jack tidak sekuat seperti apa yang dirumorkan. Oke, flashback guys. Kemudian Shin pun memperlihatkan tetua Metsudo yang saat ini tengah mendatangi Ryan di kediamannya. Dan tujuannya ke sana adalah untuk memberitahu tentang lawan yang akan dia hadapi di pertarungan bawah tanah. Dan lawannya itu siapa lagi kalau bukan Jack. Seorang pria yang rela melakukan apapun demi meraih kekuatan termasuk pembedahan untuk memodifikasi tubuhnya guys. Bahkan saat itu tetua Metsudo juga menyamakan Jack seperti seorang mesin tempur. Lalu setelah mendengar hal itu, sambil tertawa Ryan pun menyetujuinya. Bahkan dia pun berjanji akan memberi paham Jack kalau kekuatan palsu seperti itu tidak akan bisa mencapai puncak seperti dirinya. Oke, balik lagi ke pertarungan guys. Hanya saja ketika Ryan memandang Jack dengan sebelah mata, tiba-tiba saja pukulan telak mengenai wajahnya. Lalu kemudian, Jack yang kembali bangkit menghajar Ryan secara bertubi-tubi. Hingga akhirnya Ryan pun terhempas setelah tendangan kaki kanan Jack mengenai wajahnya. Kemudian, Shin pun memperlihatkan Tokugawa yang saat itu sedang mendatangi Jack di tempat latihannya. Ya, pada awalnya terlihat Jack menolak ajakan Tokugawa untuk bertarung dengan Ryan. Karena menurutnya, saat ini ada seseorang yang harus dia lampaui. Kemudian untuk meyakinkannya, Tokugawa pun memberitahu kalau Ryan merupakan seseorang dari klan Kure. Sebuah klan yang merupakan hasil perpaduan dari gen-gen unggul selama beberapa generasi. Atau dengan kata lain, Ryan merupakan seorang pria yang terlahir sebagai ras petarung sejati. Tokugawa juga menyimpulkan kalau Ryan merupakan sosok yang harus Jack kalahkan untuk memenuhi ambisinya. Dan mendengar hal itu, Jack pun akhirnya menyetujui pertarungan itu guys. Yang dimana saat ini terlihat Jack ingin membuktikan kalau menurutnya tidak ada yang namanya ras petarung gadungan maupun sejati. Karena menurutnya siapapun yang terkuat itulah yang sejati guys. Lalu kemudian baku hantam pun kembali terjadi. Hanya saja dengan tendangannya itu, Jack berhasil menghempaskan Ryan hingga akhirnya dia pun tumbang. Hanya saja, bukan Kure Ryan namanya apabila tumbang begitu saja. Karena saat ini, sambil memberikan senyumannya itu dia pun kembali bangkit guys. Hingga akhirnya Ryan menyadari
Alasan kenapa Jack terdiam sedari tadi karena ternyata Jack sudah memakan banyak sekali suplemen tanda kutip guys. Ryan yang saat itu merasa salut dengan kegigihan Jack, akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik andalannya yaitu teknik pelepasan. Dan menyadari hal itu Ohma pun berkomentar kalau saat ini Ryan sudah akan mulai serius. Kemudian Metsudo pun menjelaskan kalau Ryan Kure merupakan seseorang yang memiliki tingkat pelepasan kekuatan latennya itu hingga 100% guys. Bahkan saat itu tetua Metsudo pun mengakui kalau di klan Kure pun hanya sedikit orang yang bisa mencapai titik seperti Ryan. Begitupun dengan Master Kaku yang ternyata sudah mengetahui tentang teknik pelepasan. Sebuah teknik yang sengaja menghapus batasan otak. Sehingga pengguna teknik tersebut bisa meningkatkan kemampuan terpendamnya secara signifikan. Hanya saja saat itu Master Kaku pun tidak habis pikir kalau saat ini ternyata masih ada seseorang yang mampu meningkatkan teknik pelepasan hingga sejauh itu. Di sisi lain, saat ini Jack juga tampak menelan suplemen terakhir yang ternyata sudah dia persiapkan di dalam mulutnya. Hingga akhirnya, efek suplemen di tubuhnya itu sudah bekerja secara optimal. Namun tiba-tiba saja, dengan kekuatan pelepasannya itu Ryan lebih dahulu memukul Jack hingga terhempas ke pembatas arena guys. Lalu dengan sangat cepat Ryan pun kembali mendekati Jack sambil memegang lehernya hanya dengan satu tangan saja. Dan serangan kombonya itu pun diakhiri dengan serangan choke slam guys. Keren banget. Ya walaupun saat itu para penonton menyangka kalau Ryan sudah memenangkan pertandingan. Namun sambil tersenyum Tokugawa berkata pada Metsudo kalau pertandingan itu belum berakhir. Karena menurutnya keseruan baru akan dimulai saat ini. Di sisi lain, Ryan pun tiba-tiba saja terkejut ketika Jack memintanya untuk tidak tergesa-gesa. Yang dimana saat itu Jack pun kembali bangkit. Hanya saja tidak lama kemudian dia pun kembali ambruk sambil memuntahkan berbagai suplemen yang sebelumnya dia konsumsi. Melihat kejadian itu, Julius Reinhold pun mengetahui kalau saat ini tubuh Jack sudah mendapatkan efek suplemen yang maksimal guys. Dan kejadiannya pun hampir sama seperti melawan Baki dulu di pertandingan final. Karena saat ini otot-otot di tubuhnya itu sudah menjadi sangat padat guys. Yang dimana menurut Baki, pertandingan kali ini sedang menampilkan pertarungan antara orang gila melawan orang gila. Begitupun Ohma yang menyimpulkan kalau pertarungan mereka itu tidak akan pernah berhenti hingga salah satu dari mereka mati. Dan saat ini, pertarungan babak kedua pun akan segera terjadi. Yang dimana mereka berdua juga sudah saling mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Tidak lama kemudian, pertarungan mereka berdua pun kembali dilanjutkan. Yang dimana mereka berdua pun saling berbaku hantam sambil tersenyum guys. Hanya saja Jack saat ini tampak berbeda seperti sebelumnya. Yang dimana dia pun dengan mudahnya menghentikan tendangan Ryan. Lalu dengan sangat brutal menggigit bahunya dan menghempaskannya begitu saja. Yang dimana kengerian itu pun dirasakan oleh Cosmo Imai. Karena menurutnya salah satu dari mereka pasti akan segera mati. Begitupun Haolang dan Sekibayashi yang tampak terperangah ketika melihat mereka berdua bertarung dengan sangat brutal. Hingga akhirnya, Ryan yang sebelumnya terhempas kembali berlari ke arah Jack. Dan pertarungan antara mereka berdua pun kembali terjadi. Yang dimana saat ini terlihat kedua petarung sudah mendapatkan luka yang sangat parah guys.
Jack dengan mukanya yang sudah babak belur setelah dihajar oleh Ryan. Begitupun Ryan yang tubuhnya sudah tidak karuan akibat luka gigitan guys. Melihat kejadian itu Tokugawa dan Metsudo pun tampak mengeluarkan keringat dingin. Karena mereka tidak menyangka kalau pertarungan itu akan berjalan seperti ini. Dan di tengah arena, saat ini Jack tampak akan kembali menyerang. Hanya saja saat itu Ryan berhasil mencekiknya terlebih dahulu. Kemudian hal yang mengejutkan pun kembali terjadi. Karena tidak lama setelah Ryan mencekiknya, Jack pun akhirnya roboh tidak sadarkan diri. Dan karena kejadian itu, Ryan pun akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dari ronde kedua kali ini. Tapi tidak selesai sampai di sana. Saat itu Jack yang kembali sadar langsung menyerang Ryan sambil tersenyum. Hingga akhirnya baku hantam pun kembali terjadi guys. Nah menariknya, kejadian mengejutkan juga terjadi di pintu masuk arena. Karena saat ini sosok yang tidak terduga pun muncul. Dan dari perawakannya kalian sudah bisa menebak guys, kalau sosok itu siapa lagi kalau bukan Pickle. Yang dimana saat ini Pickle pun sudah berada di tengah arena. Dan kedatangannya itu juga berhasil menghentikan pertarungan antara Jack dan Ryan. Sedangkan di tribun penonton, Katsumi menyadari kalau kedatangan Pickle itu disebabkan oleh instingnya. Karena dia merasa saat ini mangsanya itu akan direbut. Ya mangsanya itu maksudnya adalah si Jack guys. Namun saat itu, Ryan yang kesal karena pertarungannya dihentikan, akhirnya berlari ke arah Pickle begitupun sebaliknya. Dan di momen itu, Ohma yang masuk ke dalam arena tiba-tiba saja menendang wajah Pickle dengan sangat kencang. Begitu juga dengan Baki yang melakukan hal serupa kepada Ryan. Setelah kejadian itu Baki pun tampak meminta Jack untuk segera berhenti. Karena menurutnya saat ini Jack sudah dikalahkan. Kemudian Jack pun berkata pada Baki kalau dia tidak peduli dengan hasil pertandingannya itu. Dan dia pun berjanji akan menuntaskannya suatu saat nanti. Sedangkan di tempat lain, terlihat Katsumi dan Retsu yang saat ini menahan pergerakan Ryan. Hingga akhirnya teknik pelepasannya itu pun berhenti guys. Hanya saja Ryan saat itu tampak masih sangat emosi kepada Baki. Dan dia pun berjanji akan menghabisi Baki suatu saat nanti. Mendengar hal itu Baki pun tampak semakin menantang. Baki berkata kalau dia siap meladeni Ryan kapanpun dia mau. Sedangkan saat ini sambil tersenyum Ohma tampak mendatangi Pickle. Lalu dengan sangat ramah dia pun meminta Pickle untuk segera pergi. Ya walaupun saat itu Pickle tidak mengetahui perkataan Ohma, tapi tampaknya dia tahu maksud dari perkataan Ohma itu guys. Dan setelah semuanya berjalan dengan kondusif, saat ini tampak Baki dan Ohma saling bertatapan. Yang dimana mereka berdua akan bertarung di ronde selanjutnya guys. Ya hasil pertandingan ini memang sangat mengejutkan guys. Soalnya emang gue jagoin si Jack di pertandingan ronde kedua ini. Dan setelah melihat scene ini di trailer tadinya gue pikir si Jack yang menang guys. Terus si Ryan bangkit lagi sambil ngerusuh. Dan yang terjadi malah sebaliknya. Si Jack yang kalah, si Jack yang bangkit, terus dia yang ngerusuh. Ya kocak banget guys. Ya gue juga tahu banyak sekali fans Baki yang kecewa dengan hasil pertandingan kali ini guys. Ya tapi apa mau dikata namanya juga sebuah crossover. Yang dimana maksud dari ditayangkannya crossover ini sebenarnya hanya untuk menghibur para penggemar dari universe Baki maupun Kengan. Bukan menunjukkan siapa yang terkuat guys. Oke sekian dulu video kali ini. Untuk sisanya bakalan gue upload secepatnya guys, ditunggu aja. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.